Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam warahmatullah. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah, juga seluruh jamaah percikan iman. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi setiap doa kita aminkan karena kita tidak tahu doa mana yang bisa menggetarkan arasy, ya gitu. Kalau Anda mendoakan dalam pertanyaan, ya kita aminkan. Kenapa? Jangan-jangan inilah doa yang mustajab, yang menggetarkan arasy. Nah, izin bertanya. Saya melihat di salah satu channel ada seorang menyampaikan bahwasanya Islam belum tentu agamanya diterima Allah, merujuk ke surat Saba ayat 24. Mohon pencerahannya. Ya, jadi gini, sekarang ini siapapun bisa bikin konten, ya nggak sih? Kalau ada orang yang mengatakan, nih, mohon maaf, di sini pakai tanda seru, tanda petik, seorang ulama menyampaikan bahwasanya Islam belum tentu agama yang diterima Allah. Ya, ulama itu ada dua, ada ulama yang adil, berilmu, dan ada ulama su. Ulama su itu artinya ulama yang menyimpang. Ya. Dia boleh jadi berilmu, tapi menyimpang, atau dia tidak berilmu, tapi karena banyak ngomong dianggap ulama gitu. Makanya saya suka bedakan ulama dan penceramah itu beda, teman-teman sekalian. Mungkin yang Anda maksud penceramah. Ada artis baru insaf 2 bulan ceramah. Nah itu ceramah. Iya nggak sih? Jadi ceramah mah bisa dilakukan oleh siapapun asal bisa bicara di depan forum, di depan umum. Itu ceramah. Ceramah itu bisa kursus 2-3 bulan. Itu ceramah, penceramah. Mungkin yang Anda maksud bukan ulama, tapi penceramah. Ngomong di depan forum, apalagi sekarang kan semua orang bisa punya channel, ya, YouTube, bisa punya akun di YouTube, di Instagram, dia bisa ngomong apapun. Makanya di media sosial itu sampahnya lebih banyak daripada mutiaranya. Mutiaranya teh sedikit sebenarnya. Kalau dihitung seluruh channel di YouTube, di Instagram, di medsos, segini sedunia ini, ya hampir 90% itu sampah. 10%-nya lah yang benar gitu. Nah itu mah ada resiko kita, kudu teliti, ya, kudu cerdas. Kalau ada orang katanya ulama atau penceramah mengatakan Islam tuh belum tentu benar loh, nah gitu. Lalu dia ngutip surat Saba. Coba Anda lihat surat Saba. Ini dia gagal faham. Qul may yarzuqukum minas samawati wal ard. Siapa coba yang memberikan rezeki dari langit dan bumi? Qulillah. Katakan Allah. Wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Bisa saja saya dan kamu itu berada dalam kesesatan. Siapa di antara saya dan Anda itu yang berada di dalam kesesatan? Apakah kami atau kamu yang berada dalam kesesatan? Lalu dikatakan, nah ini isyarat bahwa Islam itu belum tentu benar. Kan ini gagal faham. Mirip seperti pernah beberapa waktu yang lalu, ya, ada ustadz yang mengatakan katanya, bukan ustadz, penceramah yang mengatakan katanya Nabi Muhammad itu pernah berada dalam kesesatan. Ini persis ini, ya, gagal faham. Ada seorang yang suka berceramah mengatakan Nabi Muhammad itu pernah sesat. Lalu dia ngutip, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah mendapatimu seorang yang yatim, lalu Allah melindungimu? Wa wajadaka dhallan fahada. Lalu Allah pun mendapatimu seorang yang sesat, lalu Allah memberi petunjuk. Jadi beliau mengartikan dolan di sini sesat. Padahal kan dolan di situ artinya Nabi menghadapi kebingungan. Ketika menjelang usia 40 itu kesadaran spiritualnya semakin tajam. Bagaimana ini masyarakat menghalalkan segala cara,
perjudian di mana-mana, perzinahan di mana-mana, anak perempuan dihinakan dan dibunuh. Nabi itu bingung, ini gimana? Dolan di situ bingung. Maksudnya mencari tahu. Nah, tapi ada penceramah yang bilang, ini Nabi Muhammad tuh sesat. Kan itu gagal faham. Dia tidak faham tentang makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Termasuk yang Anda omongkan itu. Ada yang bilang, Islam itu belum tentu benar. Coba lihat surat Saba ayat 24. Padahal itu bercerita. Justru untuk menunjukkan kebenaran Islam itulah yang benar. Bukan berarti Islam itu tidak benar. Qul may yarzuqukum minas samawat. Siapa ya coba yang memberikan rezeki dari langit dan bumi? Kenapa kamu tidak menyembah Allah? Qulillah. Katakan Allah yang memberikan rezeki dari langit, dari bumi. Bukan berhala-berhala itu. Qulillah. Allah. Wa inna au iyyakum la'alli hudan aw fi dhalim. Coba mikir. Saya yang sesat atau kamu yang sesat? Disimpulkan berarti Islam agama yang belum tentu benar. Kan itu gagal paham. Itu karena kebodohan. Itu karena ketidakmengertian. Tapi yang bersangkutan bisa ceramah, bisa ngomong gitu. Makanya saya bilang, penceramah dan ulama itu beda. Kalau ulama itu pasti dia belajarnya lama, dia berilmu, ya, dia faham tafsir, dia faham hadis, dia faham usul fikih, dia faham mustalahul hadis, dan itu berpuluh tahun belajarnya. Kalau penceramah mah baru insaf 3 bulan bisa jadi penceramah, kursus 6 bulan bisa jadi penceramah. Jadi saudara-saudaraku tercinta, media sosial itu benar-benar di situ sampahnya banyak, mutiaranya juga ada, ya. Dan coba Anda lihat, sampahnya itu banyak sekali, tapi mutiaranya juga ada. Nah, tinggal kita kritis dan cerdas, ya. Ya, kita kan sudah meyakini inna dina indallahil Islam. Kan iman yang bicara bahwa agama yang paling benar adalah Islam. Dan ketika ada orang Kristen mengatakan agama Kristen paling benar, ya itu hak mereka. Dan memang kalau kita beragama itu kudu yakin benar. Ya nggak sih? Kalau ada orang Islam apalagi penceramah mengatakan Islam teh belum tentu benar gitu. Udah gitu teh dia teh tanda petik ulama gitu. Ya. Masa ulama ngomong kayak gitu? Ya. Kenapa? Karena gagal faham, tidak faham secara benar. Ya, dan itu itu menggambarkan bahwa dia itu penceramah, tapi dia sendiri nggak yakin dengan agamanya. Pasti dia halalkan segala cara. Itu boleh, ini boleh, ini boleh, itu boleh gitu. Jadi gini teman-teman, kalau kita jadi orang beragama, kita kudu yakin agama kita paling benar. Orang Kristen, dia kudu yakin agama Kristen paling benar. Kata dia. Ya. Jadi orang beragama itu kudu meyakini bahwa agamanya paling benar. Logikanya kan gitu kan? Nah, kita umat Islam kudu yakin inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima Allah mah hanya Islam. Agama yang paling benar mah Islam. Kata kita orang Islam. Apa kata non-muslim? Itu mah urusan mereka. Seperti halnya kita nggak usah marah kalau orang Kristen mengatakan Kristen agama yang paling benar, Hindu agama yang paling benar. Ya itu mah keyakinan mereka. Mereka yang ngomong. Jadi gimana? Itu hak mereka. Yang aneh kalau umat Islam mengatakan Islam itu belum tentu benar. Itu yang aneh. Ya, itu yang aneh gitu loh, teman-teman, ya. Yuk, kita belajar terus, belajar. Dan Anda pun dari sini harus hati-hati bahwa tidak semua yang diomongin di narasumber yang ada di medsos itu benar adanya. Jadi kita harus lihat kapasitasnya, reputasinya, ya, track recordnya gitu. Wallahu a'lam bissawab. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.